Bintang penghargaan yang Ahmad Aiturau peroleh berjumlah 6 sehingga ia dikenal pula sebagai Raja Bintang. Salah satu penghargaan itu adalah Bintang Oranye Van Nassau yang ia peroleh pada tahun 1930. Putra mahkota Muhammad Ahmad yang seharusnya diangkat sebagai raja pada tahun 1966, menggantikan Ahmad Aiturau tidak bersedia dinobatkan dan menyerahkan kedudukannya kepada adiknya, Muhammad Rais, tahun 1966 sampai tahun 1980. Pangeran Muhammad Ahmad sendiri merupakan pejuang yang gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia turun tangan berjuang melawan Belanda antara tahun 1945 sampai tahun 1946, dan memimpin Long March Kaimana, Bobo, Wondama, Serui, dan Biak. Setelah melalui perjuangan panjang, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, mewakili PBB melakukan serah terima Irian Barat kepada Raja Ahmad Aiturau. Dengan demikian, resmilah sang saka merah putih berkibar di penghujung timur Nusantara tersebut. Kini, yang menjabat sebagai Raja Komisi adalah Abdul Hakim Ahmad Aiturau, putra Pangeran Muhammad Ahmad. Nama Tota. Raja nama Tota yang tercatat dalam Regerings Almanak adalah Muhammad Tahir. Berdasarkan catatan pemerintah kolonial Belanda tertanggal 1 Januari tahun 1932, disebutkan bahwa Raja nama Tota yang menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda bernama Moai Buserau Patipi. Berdasarkan catatan Regerings Almanak, Patipi pernah diperintah oleh Raja Abdul Rahim. Selanjutnya, Raja Ahmad memerintah Patipi yang dikukuhkan pada Mei tahun 1903. Raja Rumbati pertama, menurut legenda, adalah Sakidan Bau, yang diperkirakan memerintah pada tahun 1678 sampai tahun 1700. Raja-raja Rumbati berikutnya adalah Tela Bau, tahun 1700 sampai tahun 1720, Manimomoa Bau, tahun 1720 sampai tahun 1750, Gefasani Bau, tahun 1750 sampai tahun 1770, Natiasa Bau, tahun 1770 sampai tahun 1780, Ritubuan Bau, tahun 1780 sampai tahun 1800, Anakoda Bau, tahun 1800 sampai tahun 1820, Patmaguri Bau, tahun 1820 sampai tahun 1840, Mampati Bau, tahun 1840 sampai tahun 1850, Nawarisa, tahun 1850 sampai tahun 1870, Tajam, tahun 1870 sampai tahun 1875, Ismail, tahun 1875 sampai tahun 1880, Abdul Jalil, tahun 1880, Samali, tahun 1880 sampai tahun 1902, Muhammad, tahun 1902 sampai tahun 1945, dan Ibrahim, tahun 1946 sampai tahun 1962. Regerings Almanak mencatat pula mengenai Raja Abdul Jalil. Masih menurut Regerings Almanak, Raja Muhammad disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada tanggal 19 Desember tahun 1902. Sementara itu, sumber berupa catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari tahun 1932 menyebutkan bahwa Raja Rumbati yang menerima gaji dari pemerintah kolonial bernama Abu Bakar. Sebelumnya, Rumbati diperintah oleh wakil raja bernama Muhammad Sedik karena raja yang berhak, Abu Bakar, masih kanak-kanak. Ketika itu, ia menerima gaji sebesar Fla 50 dan masih ditambah lagi dengan tunjangan sebesar Fla 25, disebut uang pantai-pantai, guna pendidikan Abu Bakar.
Muhammad Shadiq mangkat pada tahun 1914 dan Abu Bakar diangkat sebagai raja, namun kini tunjangan berupa uang pantai-pantai itu tidak lagi dibayarkan sehingga ia hanya menerima fla 50 saja. Sekar. Pada kurang lebih tahun 1850, Sekar diperintah oleh Raja Weker. Menurut Regerings Almanak, Sekar selanjutnya diperintah oleh raja bernama Kapita Pandai, memerintah pada tahun 1880 sampai tahun 1899, yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 14 Juni tahun 1896. Raja Sekar berikutnya berdasarkan Regerings Almanak adalah Lakate yang disahkan kedudukannya pada Maret tahun 1899. Para penguasa Sekar berikutnya adalah Pipi, tahun 1911 sampai tahun 1915, Singgaraja, tahun 1915 sampai tahun 1936, pemerintahan pertama, Abdul Karim Baraweri, tahun 1936 sampai tahun 1942, Singgaraja, tahun 1942 sampai tahun 1945, pemerintahan kedua, dan Abdul Karim, tahun 1945 sampai tahun 1946. Sumber lainnya menyebutkan bahwa Pandai atau Congan menerima gelar raja dari Sultan Tidore. Ia secara tidak resmi disebut sebagai Raja Komisi oleh masyarakat, seperti ayahnya, Weker Paduri. Sewaktu Pandai mangkat, putra tunggalnya, Abu Bakar, masih kanak-kanak, sedangkan ia tidak mempunyai saudara. Oleh karenanya, guna mengurus pemerintahan di Sekar, diangkatlah Raja Muda Wertuar bernama Lakate, putra tiri Pandai. Lakate pada akhirnya diangkat sebagai Raja Wertuar ke-7. Sewaktu Pandai masih memerintah, seorang tokoh bernama Pipi atau Saban secara tidak resmi diangkat sebagai Raja Muda Sekar. Ia merupakan putra Dimin, anak emas Weker. Pipi dinobatkan sebagai Raja Sekar pada tahun 1911. Putranya, Mahmud Singgirei Rumagesan, diangkat sebagai Raja Muda Sekar. Sementara itu, putrinya, Weri Oem, menikah dengan Lakate, Raja Wertuar. Pada tahun 1915, Mahmud Singgirei Rumagesan diangkat sebagai Raja Sekar. Tampaknya, yang dimaksud sebagai Singgaraja dalam daftar di atas merupakan Mahmud Singgirei Rumagesan. Raja Mahmud Singgirei Rumagesan bergelar pula Raja Al-Alam Ugar Sekar. Ia lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1885. Ia dilantik sebagai pengganti ayahnya saat berusia 21 tahun. Ia merupakan penguasa yang berjuang keras melindungi rakyatnya. Sewaktu maskapai Kolin mengadakan kegiatan di Kokas, Raja Mahmud Singgirei Rumagesan diserahi pembayaran upah rakyatnya yang bekerja di kawasan tersebut karena ia telah banyak berjasa. Meskipun demikian, Bestur asisten merasa iri dan melaporkannya kepada kontrolir Geterwijk, yang lalu menanyai Raja Mahmud. Dengan berani ia menjawab bahwa itu adalah uang milik rakyatnya sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dengan kontrolir. Rakyat membela rajanya dan berupaya membunuh Geterwijk. Pemerintah kolonial yang berkedudukan di Fak-Fak lantas mengirimkan pasukannya guna menangkap para pemberontak dan Raja Mahmud Singgirei Rumagesan. Ia dan 73 orang lainnya beserta 5 kepala kampung ditangkap. Raja dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun dibebaskan sebelum akhir masa penahanannya karena berkirim surat kepada M. Husni Tamrin, yang ketika itu menjabat sebagai anggota Volksrat. Semasa pendudukan Jepang, Raja Mahmud Singgirei Rumagesan digelari Minano Tokyo dan dipercaya memimpin Irian. Sewaktu runtuhnya penjajahan Jepang, ia diminta mengibarkan kembali bendera Belanda, namun ditolaknya dengan tegas. Pertempuran melawan penjajahan Belanda kembali membara. Meski ia ditahan oleh pemerintah kolonial, cita-cita perjuangannya tidaklah pernah putus. Ugar.
Raja Ugar pertama adalah Rabana yang diperkirakan hidup pada kurang lebih abad ke-16. Semasa pemerintahannya, masuklah agama Islam ke Ugar dan makamnya beserta para imam pengikutnya telah memperlihatkan karakteristik Islam. Keturunan Rabana yang menjadi Raja Ugar berikutnya adalah Wahwa, Dulin Ugar, sekitar abad ke-18, Hiriet Teteri, dan Moy Damar Ugar. Pada tanggal 5 November tahun 1929, Sultan Tidore menyerahkan surat keputusan pengangkatan Moy Damar Ugar sebagai kepala kampung Ugar dengan gelar kapitan. Wertuar. Raja Wertuar pertama adalah Vijau yang diyakini penduduk berasal dari Cahaya. Raja-raja yang memerintah selanjutnya adalah Ukir dan Wini. Raja Ukir menikah dengan Boki Kopiai dari Namatota. Sultan Muhammad Tahir dari Tidore pernah melantik Lakatei sebagai Raja Wertuar ke-7. Upacara penobatan yang dilangsungkan di Kampung Karek, Sekar Lama, ini dihadiri pula oleh Raja Abdul Jalil dari Rumbati dan Raja Abdul Majid dari Misol. Lakatei tercatat pernah membangun masjid kerajaan yang pertama di Kampung Patimburak pada 1870. Kerajaan-kerajaan lain di Papua. Di pantai utara Papua terdapat pula kerajaan bernama Mapia, yang menurut Regerings Almanak rajanya bernama Marwedi.